Bab 015. Pak, tapi. Nggak ada tapi-tapian, sergah Pak Iwan. Kalau memang ada yang harus bekerja, kenapa nggak ibu aja? Sekali-kali, biar ibu paham gimana rasanya cari duit. Bapak kok malah ngomong begitu? Sadar diri, Bu. Rumah lama kita disita lantaran ulah siapa? Hah. Bapak juga harus dipecat dari kerjaan lama, juga karena siapa? Ibu, kan? Terpukul hati Bu Rahimah mendengar kalimat menyakitkan sang suami. Sekian lama kesalahannya tak diungkit, kini hal tersebut menyeruak kembali ke permukaan. Bu Rahimah pun akhirnya mengalah. Ia memilih berbaring di samping sang suami dengan hati yang bergemuruh pilu. Ya, mereka kehilangan rumah satu-satunya karena dia yang memiliki kebiasaan berbelanja barang-barang tak berguna. Sementara, sang suami yang kala itu bekerja sebagai buruh tani di sawah orang, terpaksa mencuri beberapa karung hasil panen demi menutupi kreditan Bu Rahimah yang hampir setiap hari datang menagih. Lama-kelamaan, pencurian yang dilakukan Pak Iwan disadari oleh sang pemilik lahan. Lalu, ia pun dipecat dan dipaksa mengganti rugi. Alhasil, rumah melayang, pekerjaan pun melayang. Beruntung, Danu memberi kabar bahwa dirinya sudah memiliki rumah sendiri dan meminta keluarganya untuk pindah saja ke ibu kota ikut bersamanya dan juga Zahira. Pagi hari, Danu sudah menunggu di depan pagar rumah sang mantan istri karena ingin membicarakan sesuatu. Zahira yang sudah hendak berangkat kerja pun, mau tak mau kembali harus meladeni omong kosong Danu. Bukan karena mau, tapi karena kunci kontak motornya tiba-tiba dicabut Danu tanpa ia sempat mencegah. Cuma sebentar, Yang. Zahira. Namaku, Zahira. Bukan Yang. Jawab Zahira ketus karena Danu masih memanggilnya dengan 43. Sebutan, Yang. Maaf, Ra. Aku lupa kalau kita sudah bicara langsung saja. Ada apa lagi kamu kesini? Tanya Zahira tegas. Tekad itu sudah bulat. Cinta yang ia punya untuk Danu, benar-benar sudah ia buang tanpa tersisa sedikit pun lagi. Sekalipun ada yang terluput, rasa sakit yang Zahira rasakan, jauh lebih kuat untuk memangkas perasaan itu agar tak lanjut bertumbuh. Tadi malam, Bapak sama Ibu sempat ke sini, iya? Tanya Danu basa-basi. Iya. Memangnya kenapa? Itu. Mas mau minta maaf atas ulah mereka ke kamu. Ya, aku maafkan. Jawab Zahira singkat. Danu kini mulai dilanda gugup. Perlakuan Zahira yang kini dingin menanggapinya entah kenapa membuat Danu merasa sangat sakit hati. Ra, kamu masih marah sama Mas, iya? Mas Danu, mau kamu apa sebenarnya? Nggak usah basa-basi untuk masalah yang sebenarnya nggak perlu dibahas lagi. Kita sudah bercerai walau masih secara agama. Tak elok, jika kita harus membahas mengenai perasaan lagi sementara kini ada hati istri baru kamu yang harus kamu jaga. Maafkan Mas, Zahira. Danu tertunduk dengan dada yang kian bergemuruh. Kini Zahiranya benar-benar telah berubah. Bukan lagi sosok wanita lembut, penyayang dan selalu mengutamakan kesenangan dan kenyamanan Danu lagi. Kunci motorku, Mas. Zahira menadahkan tangan meminta kunci motornya. Mas masih belum selesai bicara. Kata Danu sembari menggenggam erat kunci motor Zahira. Jaga-jaga, andai perempuan yang kelihatannya malah baik-baik saja tampaknya itu akan merebut secara tiba-tiba. Kalau begitu, cepat bicara. Aku nggak mau telat berangkat ke kafe.
Mas boleh minta 3 AC yang ada di kamar yang pernah kami huni di rumah kamu, Ra. Rahang Zahira nyaris copot dari tempatnya saat mendengar ucapan Danu. Apa pria ini tak salah berucap? Minta AC. Maksudnya, gimana? Tanya Zahira linglung. Bingung, tak habis pikir dengan permintaan aneh sang mantan suami. Begini. Danu membenarkan posisi berdirinya. Di rumah sebelah, belum ada AC sama sekali. Dan, bapak sama ibu mengusulkan untuk aku meminta AC bekas kami ke kamu. Toh, sekarang nggak terpakai juga kan? Jadi, daripada mubazir, mending mas minta aja, ucap Danu panjang lebar. Zahira tertawa sumbang seraya menetralkan detak jantung yang tak karuan. Dia emosi. Apa keluarga mantan suaminya benar-benar semiskin itu sekarang? Baru beberapa hari bercerai, sepertinya hidup mereka sudah belangsak tak karuan. AC saja harus minta. Lalu, diapakannya uang gaji Danu yang katanya banyak itu? Gini ya, Mas. Zahira berucap hati-hati. AC yang di bekas kamar kalian, memang sekarang tidak terpakai. Tapi, bukan berarti aku harus memberikannya secara cuma-cuma ke kalian. Kalau ada tamu menginap di rumahku, bagaimana? Mereka mau pakai apa? Tapi, kan tamunya nggak ada, Ra. Zahira menarik napas panjang seraya memijit pangkal keningnya. Iya, untuk sekarang memang nggak ada. Tapi, besok-besok. 44. Danu kembali menunduk. Seharusnya, dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Kamu nggak kasihan sama kami, Ra. Apalagi bapak sama ibu. Mereka nggak biasa pakai kipas angin. Lah, itu tanggung jawab kamu, Mas. Kalau kamu kasihan sama bapak ibumu, ya beliinlah. Jangan minta sama mantan menantu mereka yang nggak berguna ini. Kok sekarang kamu sinis terus sama keluarga Mas, Ra? Karena kita sudah mantan. Dan, nggak ada kenangan indah apapun yang mampu membuat aku menaruh iba pada ibu dan bapakmu, tegas Zahira. Sepertinya, bertetangga dengan mantan suaminya terasa kurang tepat. Tapi, mau bagaimana lagi? Hendak menjual rumahnya yang sekarang, juga tak akan bisa karena sertifikat yang asli ada di tangan Chandra. Ingin menyewa kos dekat kafe juga tak memungkinkan. Zahira takut, jika rumahnya ia tinggal, keluarga Danu malah nekat menyelinap diam-diam dan tinggal di sana. Ingin menyewakan, juga tak mudah mendapatkan penyewa dalam waktu singkat. Semua serba salah. Mas, ngapain kamu di situ? Suara menelengking tersebut membuat Zahira dan Danu terperanjat. Dari rumah sebelah, Nola yang masih dengan penampilan acak-acakan datang menghampiri mereka yang masih berdiri di depan gerbang rumah Zahira. Perempuan gatal kamu, iya. Sudah dicerai, masih saja cari cara buat dapetin perhatian suamiku. Teriak Nola kalap sambil berusaha memukul Zahira membabi buta. Beb, kamu apa-apaan, sih? Danu menangkap Nola tubuh dan berusaha mencegah sang istri berbuat anarkis pada mantan istrinya. Kamu yang apa-apaan, Mas? Kenapa kamu masih menemui perempuan gatal ini, hah? Bukannya kalian sudah bercerai? Para tetangga yang mendengar teriakan Nola berbondong-bondong keluar dari rumah dan mendekat ke arah mereka. Hal tersebut membuat Zahira juga ikut-ikutan naik pitam. Dan kamu perempuan gatal. Nola menatap Zahira sengit. Ngapain kamu ngundang suamiku ke rumahmu, hah?
Mau ngapain kalian? Berzina? Iya. Zahira tak tahan lagi. Dia maju mendekat dan plak. Tamparan keras ia layangkan ke pipi Nola hingga perempuan hamil tersebut sempat mematung beberapa saat dengan tubuh gemetar. Seharusnya, tamparan ini aku layangkan sejak awal ke kamu, geram Zahira dengan mata berkaca karena terlampau besar menahan emosi. Ra, kamu apa-apaan? Protes Danu yang tak menyangka bahwa Zahira malah memampar Nola di depan banyak orang. Kenapa, Mas? Kamu keberatan karena aku menamparkan istrimu? Hah? Mau lapor polisi? Iya. Tantang Zahira. Ra, Mas cuma nggak mau kah? Dengar baik-baik ya, wahai pelakor. Belum selesai kalimat Danu, Zahira sudah memotong dengan langkah yang makin mendekat ke arahnya dan Nola. Mata Zahira nyalang menatap istri barunya tersebut. Aku bukan perempuan murahan seperti kamu. Zahira berucap tepat di depan wajah Nola yang terlihat masih sangat syok. Jika kamu bisa dengan mudahnya melempar tubuhmu pada lelaki yang sudah beristri, bukan berarti aku atau perempuan lain di luar sana juga akan dengan mudahnya melakukan hal yang sama. Zahira menggeleng seraya tersenyum kecil. 45. Kita beda kelas, Mbak. Aku perempuan terhormat sementara kamu perempuan rendahan. Jadi, siapa di sini yang gatal tapi teriak gatal? Jelas itu kamu. Kamu orangnya, Mbak. Ucap Zahira yang seolah mengeluarkan semua unek-unek dalam hatinya. Sudah kurelakan suamiku untuk kamu ambil. Jadi, Mbak nggak perlu risau bahwa aku akan merebutnya kembali. Aku terlalu berharga untuk dia yang setianya terlalu murah. Zahira. Sergah Danu yang terima dengan ucapan Zahira. Sekali lagi aku tegaskan. Aku nggak akan pernah memberikan AC yang ada di rumahku untuk kalian. Kamu paham, Mas? Sekarang, serahkan kunci motorku. Zahira kembali menadahkan tangan. Mau tak mau, Danu menyerahkan kunci motor Zahira kembali. Dirinya sudah terlampau malu karena para tetangga sedang menjadikan mereka tontonan gratis dengan tatapan merendahkan. Setelah Zahira berangkat bekerja, Danu dan Nola juga berniat untuk masuk ke dalam rumah mereka. Namun, belum mencapai halaman rumah, tiba-tiba seseorang menimpuk mereka dengan telur ayam. Buk! Telur mentah tersebut mendarat telak di punggung Danu. Siapa, yang? Buk! Lemparan kedua mengenai wajah Danu yang baru saja berbalik hendak melayangkan protes. BUGH. Telur ketiga kini mendarat di dada Nola dan selanjutnya lemparan telur secara beruntun yang diselingi dengan tepung dan air comberan tak luput mengenai tubuh mereka. Hentikan. Tolong hentikan. Istri saya sedang hamil, pinta Danu mengibas sembari memeluk Nola yang kini menangis sesenggukan karena merasa sangat malu diperlakukan seperti ini oleh para tetangga. Dasar pasangan mesum gak tahu diri kalian. Pelakor kok teriak pelakor. Nggak malu, melabrak istri sah seperti tadi, hah? Teriak salah satu ibu-ibu. Iya, benar ibu-ibu. Sekarang, perketat penjagaan kalian terhadap suami-suami kalian. Jangan sampai, suami kita terjerat oleh perempuan gatal ini seperti Mas Danu, imbuh yang lain tak kalah lantang. Semak-semak di sekitaran komplek juga harus dibersihkan ibu-ibu, teriak salah seorang lagi. Jangan sampai, suami kita ditarik ke semak-semak dan diajak melakukan perbuatan hina oleh pelakor ini. Ya betul. Betul. Nola menutup wajahnya saat lemparan air comberan kembali mengenai tubuhnya dan sang suami. Dirinya benar-benar merasa terhina. Kenapa kalian lakukan ini padaku? Hah?
Toh, bukan suami kalian juga yang aku rebut. Nola berteriak memberi pembelaan. Wah wah wah. Si pelakor memang nggak tahu diri rupanya. Usir saja mereka dari komplek kita. Iya. Usir saja. Danu dan Nola saling berpandangan panik. Jika mereka diusir, mereka harus kemana? Tabungan sudah menipis. Bagaimana nasib mereka ke depannya dengan status Danu yang sekarang pengangguran? 46. Puas kamu. Geram Danu begitu selesai membersihkan diri di kamar mandi. Ia mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil sembari memasang wajah marah ke arah perempuan yang duduk di tepi ranjang dan sudah membersihkan diri terlebih dulu. Maaf, Mas. Aku kira kamu dan Zahira mau balikan. Jadi aku. Kalaupun aku dan Zahira balikan memangnya kenapa? Hah? Kamu keberatan? Sergah Danu. Mas. Apa? Balas Danu kesal. Kalau tahu hidupku bakal ruwet kayak gini, nggak mungkin aku akan tega mengkhianati Zahira. Terlebih lagi, dengan perempuan minim akhlak dan bodoh kayak kamu. Mas. Tega kamu ngomong begitu ke aku. Teriak Nola tak terima. Memang kenyataannya, kan? Kehadiran kamu bukannya bawa keberuntungan tapi malah bawa sial. Gerutu Danu. Nola kembali menangis. Danu benar-benar menyakiti hatinya. Berharap akan diberi penghiburan setelah kejadian memalukan tadi, namun Danu justru kembali menyalahkannya. Untung saja, Pak RT datang tepat waktu. Baru saja mereka diseret dan dipaksa pergi oleh ibu-ibu, Pak RT datang menengahi dan meminta mereka agar tak berbuat anarkis. Perjanjian pun dituliskan. Bahwa Danu dan Nola tak akan membuat keributan lagi yang akan memancing kemarahan para ibu-ibu. Walau bagaimanapun, rumah yang ditempati Danu adalah murni milik sendiri. Tak bisa diusir begitu saja apalagi Danu mengakui bahwa telah bercerai secara agama dengan Zahira. Muka ditekuk gitu, kenapa? Tanya Ardit begitu Zahira sampai di kafe. Ribut sama istrinya Mas Danu. Kenapa lagi itu pelakor? Cemburu, jawab Zahira singkat. Lah, nggak tahu diri juga itu pelakor. Ngapain dia cemburu? Tahu takut suaminya aku rebut kali. Jawab Zahira sembari mengendikkan bahunya. Oh iya, Ra. Ardit duduk di sebelah Zahira. Wajah lelaki itu terlihat sangat serius. Hal tersebut membuat Zahira semakin penasaran akan apa yang ingin disampaikan oleh sang sahabat. Tadi malam, ada yang kesini. Laki-laki. Zahira mengernyitkan alisnya bingung. Laki-laki. Ardit mengangguk. Kata kasir yang jaga shift malam, lelaki itu ngakunya abang kamu. Bang Cakra. Deh. Zahira nyaris menjatuhkan pulpen di tangannya tanpa sadar. Matanya seketika berair kala nama itu disebutkan. Bang Cakra. Dia di sini. Tanya Zahira dengan suara bergetar. Loh, dia nggak ke rumah kamu? Ardit balik bertanya dengan raut bingung. 47. Ra, video yang viral di TokTok itu, mantan lo kan? Tanya Gisela yang datang tiba-tiba dengan napas ngos-ngosan. Ardit yang melihat Gisela memperlihatkan video tersebut kepada Zahira langsung mendelik. Memberi kode agar Gisela tidak mengungkit-ungkit masalah itu. Terlambat. Zahira sudah terlanjur merespon. Hanya anggukan kepala dan sedikit senyum simpul yang ia berikan kepada Gisela. Ya ampun, Ra. Tega banget si Danu giniin elo,
tutur Gisela sembari memeluk Zahira. Nggak apa-apa, Sel. Semua udah masa lalu, jawab Zahira. Gisela melerai pelukan mereka. Video ini udah lo kirim ke Aurel, kan? Zahira mengangguk. Iya. Udah aku kirim ke dia sama Pak Zainuddin juga. Bagus deh kalau gitu. Kayaknya, putusan cerai lo nggak bakalan lama kalau udah ada bukti konkret begini. Mudah-mudahan, Sel. Zahira kembali tersenyum dengan pikiran yang masih memikirkan kakak. Keduanya